Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fadil Halim. Kembali lagi di konten terbaru di channel ini, itu konten podcast, di mana hari ini adalah episode keberapa ya, gue lupa. Yang jelas sini udah ada salah satu narasumber. Ini teman gue, boleh kenalin ada siapa di sini? Abang siapa? Siwadikarta. Apaan tuh Siwadikarta? Lu udah ganti nama? Ganti gue. Apaan tuh artinya? Siwadikarta itu dari kata Sidik, Jawa dan Jakarta. Keren juga ya. Penting benar. Latar belakang kita sebagai manusia itu penting. Asal usul kita. Betul. Tapi gue pengen nyanggah kayaknya episode grogi ini gue. Kok grogi? Oh, kita baru ketemu ya? Asli kita baru ketemu bener. By the way, ini kita lagi ada di kosan Sidik. Jadi lupa siapa? Siwadikarta. Gue manggil apa? Siwa. Tetep lah, nggak apa-apa lu panggil gue Sidik juga. Enggak, soalnya kalau misalnya gue panggil Siwa itu artinya rusak, Dik. Oke. Iya. Kenapa Siwadikarta itu kan panjang ya? Gue nggak dipotong. Tapi Sidik itu kan di dalamnya ada wa-nya Jawa, dik ya kan, Dikarta, diknya Sidik, kartanya Jakarta. Oh, bisa emang ya. Iya betul. Jadi kita mau ngapain, Dik nih? Kita sambil ngobrol santai aja. Ini by the way gue susah ngomong nih, soalnya kameranya kan sebelah sana nih. Iya. Sedangkan mic-nya harus ke sana gitu kan. Jadi kayak kode-kode pengen dicium pipi kirinya gitu. Jadi kita di sini mau ngapain sih sebenarnya? Ngobrol santai itu ngobrol yang sambil tiduran ya? Sambil mandi sih kayaknya. Sambil santai sambil nyanyi gitu kan, pakai gayung gitu. Jadi kita kayak podcast pada umumnya gitu, kayak orang lain gitu kan. Iya. Jadi kita tuh sebenarnya, ya gue sih sebenarnya ini tuh mencoba podcast sebenarnya, Dik, sebenarnya. Kalau misalkan orang bilang, itu bukan podcast, katanya curhat-curhat doang, ya terserah dia gitu bilangnya ya. Tapi kalau menurut gue ini podcast aja gitu, ikut-ikutan yang lain gitu kan. Iya. Jadi kita mau ngobrolin tentang yang kita alamin aja lah ya, yang ringan-ringan gitu kan. Gimana, Dik? Oke. Gimana lu perkuliahan gimana, lancar sekarang? Anjing, goblok. Kelapasan. Di sini ternyata enggak boleh ngomong anjing dan goblok. Anjim pakai M gitu kan. Anjim itu angkatan kita juga ya, 2014 ya, si Anjim. Itu Ajim ya, Blek. Dia udah punya anak, udah jadi haji loh, hati-hati loh dia. Cocok lah dia jadi dalang, bener. Dia udah jadi haji, bro. Dia udah punya anak, gitu kan. Lu kapan punya anak, Dik? Aduh. Ini berat sekali pertanyaannya. Iya, sama. Udah ada impun. Udah. Ikan itu ya. Pantesan. Aduh, kalau ditanyain kuliah rada absurd, Bisa absurd gimana tuh? Ya absurd, rada acak-acakan lah. Cuman ya gue selalu berusaha buat nyelesain semuanya sih. Gitu. Iya betul. Lu gimana tuh? Lu kan juga sama. Iya, gue juga mahasiswa ternyata ya. Gila anjing. Ketelapasan lagi, bro. Harus bayar goceng kayaknya kalau ngomong anjingnya di dia. Iya, enggak apa sih. Biar gue dapat duit banyak gitu kan. Karena berhubung dari Acen kan belum dapat duit gue. Oh iya ya. Pantesan gak ada sponsor sama sekali di sini. Ngapa sih? Ini tuh beli sendiri nih. Ini tuh beli sendiri. Ini bukan. Iya. Ya kalau misalkan ngomongin kuliah ya gue kadang-kadang terharu, Dik, ngomongin kuliah gitu karena maksudnya karena perjalanan gue sih gitu, perjalanan ketika kuliah tuh tidak semulus orang lain gitu. Termasuk lu juga kan. Iya. Gitu. Anjing, ini mahasiswa dengan bahasa Latin, bro. Apaan tuh? Mahasiswa dengan bahasa luka batin. Dalam banget tuh kita ngobrol luka batin masing-masing ya tuh. Iya beneran, tapi yang jarang diobrolin sama mahasiswa, terutama yang kayak kita gitu ya, udah nonton semester 12 sekarang. Iya, gue nggak tahu semester berapa. Semester 12 aja. Sama kita ya. Iya. Aduh, jangan ditiru. Buat teman-teman jangan ditiru. Ya ada sisi-sisi positif, ada sisi-sisi negatif sih. Iya betul. Ya gue nanya ke lu sih ya. Maksudnya kan setiap mahasiswa gitu, setiap personal punya perjalanan prosesnya masing-masing gitu kan. Kalau lu sebenarnya bisa nggak tepat waktu tuh gara-gara apa sih, Dik? Lalai. Ya. Kelalaian gue. Iya. Terus? Karena apa ya? Basically kan kita kan secara prodi, secara jurusan gitu ya, minat kan kita di kesenian gitu. Dengan waktu 4 tahun sebenarnya nggak cukup sih. Masih kurang gitu. Iya. Apalagi kita anak-anak seni pertunjukan, ya kan? Terlalu banyak ruang-ruang gitu, ruang-ruang yang mesti harus dijelajahin. Nah, gue
terlena sih di bagian itu. Gue nggak fokus gitu. Jadi saking asiknya, gue baru mengenal seni itu kan ketika gue mahasiswa. Ketika gue SMP, SMA, bahkan maksudnya di keluarga gitu ya, tidak dinuansakan gitu kesenian tuh. Ketika gue ke Bandung, terus gue jadi mahasiswa, iya mahasiswa kampus biru itu. Iya betul. Anjing. Gimana? Aduh, gue udah bayar goceng. Udah, lanjut tuh. Nanti kita ada ngitung sebelah sana tuh. Itu nggak. Udah berapa kali ya? Dahsyat. RCTI dahsyat. Iya betul. Iya sih. Ya gue lalai aja sih bagian itu. Jadi kalau misalkan berbicara tentang lalai sih kayaknya hampir semua mahasiswa mengalami ya. Iya. Gitu. Kan setahu gue gitu kan kalau misalkan di seni itu kayaknya tuh kuliah lebih dari 4 tahun tuh hal yang biasa. Iya. Bener gak sih Dik? Iya, oke. Kalau menurut gue sih gitu kayaknya. Maksudnya bukan nggak semua seperti itu ya. Maksudnya ada juga mahasiswa yang tepat waktu gitu kan. Banyak juga gitu. Cuman kalau yang setahu gue kebanyakan dari mereka yang lulusnya lebih dari 5 tahun. Iya. Itu ya karena mereka banyak prosesnya di luar juga gitu. Iya. Gitu. Ya banyak faktor ya termasuk gue gitu ya. Kayak malas, pasti ada setiap mahasiswa pernah ngalamin malas itu gitu. Tapi gini Dik, yang terjadi di masyarakat nih, kalau kita ngomongin masyarakat itu omongannya dulu luar biasa tuh. Iya. Ya jadi apalagi gue diem di kampung ya, maksudnya di kampung ya bener-bener kampung banget gitu kan, maksudnya bukan di kampung yang di kota-kota gitu kan. Kampung banget tuh. Iya, kampung banget tuh ya emang jauh dari kota gitu kan, maksudnya emang daerah-daerah ujung gitulah. Jadi omongan masyarakat gitu ya tentang mahasiswa yang emang lulusnya tidak tepat waktu gitu, ya banyak omongan-omongannya menganggap itu negatif gitu. Oke. Menurut lu tuh gimana Dik? Iya, asumsinya gimana tuh? Menurut lu gimana lah gitu? Iya. Ya beberapa kali pastilah ketemu asumsi terburuk gitu ya bagi kita gitu. Udah ya seharusnya apa ya, bisa dibilang pendidikan di kita itu kan masih rada rumit sebenarnya di Indonesia ini kalau lebih cakupannya lebih luas gitu ya. Tapi kalau ini kita adalah bahasanya Latin, luka batin gitu sebagai mahasiswa. Ya ada momen-momen part ya orang tua kita basically maksudnya dasarnya juga maksudnya rata-rata pendidikan juga mungkin sampai SMA. Harapan ya ketika S1 memang bisa merubah banyak hal gitu, ekonomi dan lain segala hal gitu, tapi terutama materi sih sebenarnya ekonomi ya. Iya benar-benar. Nah ketika dia tidak sesuai ya kan, kapasitas S1 itu ya tepat waktunya berarti 4 tahun ya, atau mungkin 3,5 tahun. 3,5 tahun tuh udah cum laude kayaknya. Terus kita sekarang ya tidak menepati itu, sangat tepat, tidak gitu. Sudah 2 kali lipatnya ya kan. Kalau misalkan dihitung 7 tahun tuh udah S2 lulus. Mau ke 7 tahun ini. Iya, Kan 6,5 ya. Iya, apalagi dengan ya kondisi kayak gitu, asumsi orang wah gila, pasti banyak banget yang terjadi gitu. Banyak banget itu. Apalagi secara kultur di Indonesia itu seneng banget orang-orang ngegibah. Kayaknya Indonesia itu kalau dapat kejuaraan, ada lomba gitu ya, lomba ngegibah dan lomba menghujat, Indonesia tuh menang bro. Bener. Kalau gue pikir ya. Karena ya satu orang di Indonesia yang nyinyir itu kayaknya bisa ngomen tuh beberapa akun Instagram ya. Oh gitu ya. Iya, misalkan lu nih Dik, lu artis ya. Lu artis nih, lu tuh gue tuh orang yang nyinyir lu nih. Kalau gue yang nyinyir lu tuh bukan ke lu doang sebenarnya. Jadi kayak ke artis-artis lain atau ke orang lain tuh dia bisa satu hari tuh beberapa kali gitu. Iya, orang-orang ini ya gitu. Asli. Bener, gue sempet nemuin di beberapa akun gitu ya. Kayak dia tuh ngomen nyinyir gitu. Orang itu lagi gitu. Beberapa kali gitu. Fake akun gitu. Bisa jadi gitu. Untuk cuman buat ngehujat. Hujat aku anjir. Astaga. Dan itu yang terjadi ketika gue ada di rumah gitu Dik. So gue kan 2018 kan ya, maksudnya harusnya beres tuh 2018 beres. Dan ketika itu cuti. Dan cuti nggak kerasa lah sekitar 2 tahunan di rumah. Dan sekarang tuh udah mulai ke Bandung lagi, udah mulai beres-beresin skripsi. Buset Dik, lu kalau misalkan tahu ya mungkin omongannya nggak nyampe ke gue langsung gitu ya. Cuma ada beberapa omongan karena mungkin ini nggak lulus, dan ini kenapa diam di rumah aja, gitu kan segala macam.
Cuman ya itu nyampainya ke orang tua gitu. Nah gue itu yang jadi apa, mungkin jadi beban ke gue juga. Kalau orang tua kan pasti beban moral jelas ya. Karena di satu sisi dia yang biayain kita gitu segala macam, terus dia yang menanggung beban apa yang telah kita lakukan gitu kan, seperti itu. Lu kok samaan banget sama gue? Ya kan karena kita kan sama belum lulus. Kita mencoba merangkul yang sama dengan kita gitu semuanya. Tidak. Semoga ini ada hikmahnya lah ya. Betul. Tapi Dik, ngomongin masalah lulus tepat waktu atau tidak, itu kembali lagi kayak kita omongan awal tuh masalah proses gitu. Kalau menurut gue pribadi sih itu bukan jaminan ya buat kita ke depannya mau jadi apa. Itu kan maksudnya setiap orang punya takdir masing-masing, punya jalannya masing-masing gitu kan. Ada yang lulus tepat waktu tapi pada kayaknya setelah lulus dia bingung mau kerja di mana gitu. Ada yang memang lulus sampai 8 tahun sampai 7 tahun setengah, setelah lulus dia langsung dapat kerjaan. Itu kan bukan jaminan juga kan gitu kan. Betul. Gitu. Nah menurut lu gimana sih proses-proses seperti itu gitu? Ya gua ya pribadi maksudnya sangat mengaminkan ketika proses yang baik itu adalah proses yang bertahap. Nah gue mungkin salah satunya itu juga bukan juga akhirnya jadi defensif gue ketika gue sekarang ada di semester 12 ya. Tapi proses yang baik yang bertahap itu ya balik lagi sih basic apa ya ke history gue ketika gue cinta kesenian. Ya gue baru menemukan itu ya maksudnya ketika momen gue mahasiswa gitu ya. Gue masuk ke dalamnya gitu. Gue jebur gitu ke laut yang luas gitu. Ya ketika lulus sebenarnya mungkin bisa gitu ya. Cuman waktu itu gue sempat berpikir itu enggak jadi prioritas gue kelulusan itu. Karena gue banyak hal yang gue pengen dalemi, gue pengen latih gitu. Karena ketika gue lulus dari kampus biru belum tentu gue nemuin itu di luar gitu. Iya, benar-benar banget sih. Kadang-kadang gue juga mikir gitu, Dik. Jadi sempat ada omongan kayak gini. Lu mau nyari ilmu atau mau nyari jasa gitu. Itu sebagai istilah gitu ya. Kalau misalkan lu mau nyari ilmu, ya mungkin sekolah 4 tahun dapat ilmu. Lebih dari 4 tahun dapat ilmu. Enggak sekolah pun dapat ilmu kan, seperti itu. Cuman kadang-kadang gue sebagai orang yang masih terus butuh ilmu, belajar lebih luas lagi. Kadang-kadang nggak, ya itu yang lo bilang tadi, kayak gue tuh ngerasa nggak cukup aja gitu. Terus ketika berbicara ijazah, kadang-kadang ya udah sih itu sebagai tanda doang gitu kan, daripada kenyataannya di masyarakat seperti apa gitu kan. Asli bro. Terus juga tidak jadi jaminan. Ya balik lagi maksudnya ke self ya, ke pribadi masing-masing semua orang. Ya ada juga yang memang kebutuhannya ketika sekolah, study gitu ya, mengejar tepat waktu ya memang karena mungkin salah satunya adalah penunjang buat dia jenjang karir di perusahaan. Bisa. Ya kan? Atau mungkin nah itu sih kebutuhan masing-masing seseorang sih. Kalau gue mungkin ada di posisi di titik lagi belum membutuhkan itu. Makanya ya ada di kondisi sekarang tuh kalau dibilang suka dan tidak suka ada di batas ambang kayaknya. Tapi lu pernah ngerasa nyesel nggak gitu? Lu nggak tepat waktu gitu? Menyesal mungkin ada. Beberapa waktu pasti itu terbesit gitu ya. Tapi balik lagi ketika ya memang pilihan lu yang lu pilih gitu ya, lu harus meyakini itu sih. Ya prinsip dalam diri gue juga gitu. Jadi harus ya udah jalanin aja gitu ya. Maksudnya ngejalanin tuh bukan berarti kita pasrah. Ya udah jalanin aja gitu. Tapi kayak punya planning enggak sih sebenarnya kan? Ya ketika ya udahlah gua udah lebih dari 4 tahun nih, 7 tahun anggapan orang tua segala macam. Katakan ya udah mau jadi apa sih lu gitu kan. Tapi gue yakin sih pasti setiap orang pasti punya planning besar gitu. Cuman kadang-kadang orang enggak tahu itu sih. Iya betul. Ya selalu ada rahasia di balik rahasia. Iya betul kan. Termasuk kunci seseorang juga kan beda-beda gitu bentuknya. Iya betul banget. Kunci rumah seseorang, kunci beda. Kamar lu beda nggak dia sama kunci kamar gue? Beda. Apalagi kunci perasaan. Perasaan gitu. Ini kayaknya yang akan lebih dalam nih kalau ngobrolin perasaan. Iya kan tadi itu luka di hati apa menurut lu? Latin. Mahasiswa dengan bahasa Latin. Wih, itu Latin itu luka batin. Luka batin. Jadi emang banyak luka gitu ya.
Iya, dengan kondisi kita yang sekarang jadi mahasiswa non semester ini pasti banyak banget. Mau nggak mau ya kita harus terima gitu. Iya. Benturannya itu pasti dari mana-mana. Termasuk orang tua. Dari orang tua apalagi. Orang tua gimana itu? Wow, gue jadi pengen kasih puisi sedikit bro. Boleh, gimana puisinya? Ini sedih atau apa nih? Ya, gue nggak pengen dibilang ini sedih sih, tapi ungkapan isi hati boleh, aja. Boleh, buat yang mau dengerin. Gelisah yang tak pernah habis, gelisah yang tak pernah menuai, gelisah yang tak pernah berujung rasa ketika rumah menjadi asing, rumah menjadi terasing hanya karena sebuah harapan. Nah, beberapa hal sering terjadi gitu, Dil. Orang tua ya apa ya, bisa dibilang ya kita sangat berharap lah, maksudnya orang tua ya udah lu support gue aja, support anaknya gitu. Tapi di beberapa, tidak semua orang bisa menemukan orang tua yang seperti itu gitu. Tidak semua orang tua mendidik atau mengayomi anaknya ya dengan selalu kasih sayang, dengan selalu support gitu, buat selalu mengaping dia, selalu ya membanggakan anaknya dengan kondisi apapun gitu. Nah, ada beberapa hal ya orang tua gue juga pasti benturan gitu. Kok nggak lulus Sidik, ya kan? Bahkan asumsi terburuknya juga salah satunya ada dari keluarga gitu. Gitu bro. Bener, Aduh, bener. gue nangis dulu deh, gue nangis dulu. Gue juga sama gitu, Dik. Maksudnya ya ketika berbicara orang tua gitu ya, karena pasti sama, gue kan, apalagi gue kan anak cowok satu-satunya nih. Kedua saudara gue tuh cewek. Dan orang tua gue tuh menaruh harapan besar ke gue gitu, karena sebagai anak cowok satu-satunya. Ketika gue katakan gagal untuk lulus tepat waktu gitu. Pasti ada benturan gitu yang memang setiap orang ya beda-beda itulah. Kadang-kadang orang tua tuh nganggapnya ya gagal gitu. Terus nganggep anaknya udah nggak bisa apa-apa segala macam gitu, sampai yang diungkit masalah keuangan atau apa. Ya gue menyadari itu karena ya memang gue dibiayai oleh orang tua gitu kan. Jadi sering di satu saat part lah gitu, ada fase-fasenya di mana gue tuh ngerasa gue bingung gitu, malah jadi bingung, down, depresi, stres. Ketika gue nggak dapat tempat di kampus atau di luar gitu atau di masyarakat gitu, otomatis kan satu-satunya tempat buat gue pulang itu buat anak ada di rumah. Dan ketika rumah seakan-akan tidak menerima gue bingung pada saat itu. Makanya ya di situ terjadi konflik batin lah, katakan seperti gitu ya. Sebenarnya bukan lebay atau gimana ya, karena memang yang terjadi seperti ini gitu. Nggak tahu, setiap orang juga beda-beda gitu. Gue selalu berpikir seperti itu, ya udah kalau misalkan memang masih ada jalan, ya gue mikirnya setiap orang punya jalan masing-masing aja gitu. Dan kita nggak ada yang tahu gitu ya, lubang di jalan tuh kayak gimana kan? Betul. Kerikil di jalan sebesar apa? Betul. Gitu kan. Atau jalannya berliku-liku. Kok diulang-ulang sih? Tapi ya gue percaya gitu, maksudnya ketika dengan posisi sekarang, kondisi kita kayak gini, ini bukan persoalan ada di awal maupun tengah gitu. Tapi kita harus merubah situasi bagaimana akhirnya. Gitu. Sebelum titik ada berapa koma yang ditemukan? Banyak. Di situ ada koma, ada tanda serunya gitu kan. Di situ ada tanda seru, ada tanda tanya, banyak gitu kan. Belum ada kata tamat kan, masih jauh. Belum masih. Cakupan kita kan ya saat ini buat menempuh hidup gitu ya. Ya barangkali ini jadi apa? Ya kalau memang di dalam hidup kita titik terendah kita ada di posisi mahasiswa sekarang, ya nggak apa-apa, mumpung masih muda sih bro. Iya, gue juga selalu percaya proses sih. Maksudnya apa yang terbentur gitu ya. Ya entah dari lingkungan, dari masyarakat, dari kampus, atau dari orang tua lah, dari manapun itu, yang seakan-akan selalu terbentur dengan keadaan kita gitu ya, suatu saat pasti terbentuk lah. Nggak sekarang gitu, atau nggak dekat-dekat ini, atau mungkin nanti lah gitu. Karena suatu saat gue percaya ketika gue digembleng seperti ini kan, ibaratnya kayak lagi di seleksi alam gitu, Dik. Nah suatu saat
ketika gue udah di batas kayak diujinya udah mau lulus gitu, Iya. ya nanti bakal ngalamin ya apa yang hari ini gue rasain, nanti suatu saat bakal Prosesnya jangka panjang. jangka ya. panjang gitu. Iya, mungkin saat ini kita belum nemuin buahnya gitu. Yoi. Tapi buah yang manis juga kan adalah buah yang dari proses yang baik gitu. Lu ditanamnya dengan apa sih? Si pohon tumbuh itu Betul. ya apa asupan nutrisinya kayak gimana sih? Ya kan, apakah dikasih pupuk kah? Padi yang baik lah contoh. Ya kan? Kalau misal padi itu didiemin aja ya kan tumbuh dengan liar. Ya dengan beras padi yang memang dia dipupuk, diolah, ya kan? Cuman balik lagi sih, rasa sakit itu kan juga akhirnya membuat kita kuat gitu ya. Rasa sakit itu penting gitu juga buat kita menyadari juga sehatnya kita. Gitu. Ya bisa dibilang definisi bahagia juga kan adalah kesenangan dan kesengsaraan yang seimbang gitu. Luar biasa ya. Iya, jadi intinya kita pasti ngebuktiin lah kita ya, Yoi, karena kita bro. kan sama-sama tidak tepat waktu gitu kan. Jadi punya planning gitu ke depannya. Iya. Pasti ngebuktiin ke orang tua atau ke masyarakat gitu. Tapi jujur gue sempat bilang sama orang tua gue, ya waktu itu orang tua gue bilang bahwa ya dia jujur, dia malu. Maksudnya malu tuh karena beban moral gitu ya ketika ditanya. Oke. Seperti ini seperti itu. Terus gue bilang ya gue minta maaf itu kalau misalkan itu buat beban buat dia. Iya. Terus melukai perasaan orang iya. tua lah ya. Terus gue bilang kalau saya sangat mengesampingkan masalah itu Pak, masalah gelar, masalah apa gitu ya. Kalau misalkan memang ditanya belum lulus ya saya bilang belum lulus gitu. Tapi saya masih kuliah gitu. Karena pada akhirnya bukan saat ini yang dilihat tapi suatu saat nanti gitu. Betul banget. Gue selalu percaya itu gitu. Dan intinya ya percaya aja sih sama proses ya. Betul. Selalu ya gue juga maksudnya berharap juga orang-orang tua gitu ya, yang mungkin pendengarnya Padel juga di sini ada orang tua gitu. Iya, ada banyak. Iya, sebagai orang tua ya dengan kondisi apapun anaknya tolong rangkul gitu, tolong jadilah ya apa rumah yang meneduhkan, rumah yang kokoh gitu. Apapun kondisinya. Betul. Ya dengan hujan, badai, angin, panas, dingin ya kan. Namanya rumah tetap meneduhkan, tetap membuat apa yang di dalamnya itu ya merasa aman, merasa nyaman, tentram gitu. Walaupun di luar di rumah, wah kondisinya absurd gitu, kondisinya di luar logika kita. Itu emang itu yang jadi apa ya? Kadang-kadang nggak bisa nerima itu orang tua kan. Susah lah gitu untuk diterimanya. Ya gue mewajar itulah gitu kan. Terus apa ya? Jadi kita lumayan panjang nih kalau ngomongin masalah itu. Intinya harapan sih kayak harapan lo apa sih buat ke depan? Harapan gue ke depan, ya gue bersyukur. Semoga tetap bisa bersyukur terus. Harapan lo apaan ke depan nih? Harapan gue pengen cepet-cepet nikah aja loh. Wes, gue doakan. Wait, gue doa dulu. Oh, doa gue udah dicicil kemarin buat Fadil. Lu tuh banyak loh fans clubnya. Wah emang iya, apa? Apalagi perempuan nih yang denger ini juga sebentar lagi. Apa dia? Oke. Gue tuh podcast tuh cuman beberapa kali tampil. Iya. Terus selanjutnya ya bikin musik cover gitu kan. Iya. Karena gue belum menemukan kata-kata atau cara ngomongnya tepat gitu di seperti itu. Oke. Ini kan udah ada lu nih, saya kan kebetulan di ruangan di kosan Sidik nih. Iya. Gitu walaupun ruangan seadanya gitu, yang penting kan bisa produktif lah gitu ya. Bertahap aja sih Dil, nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan ini ya perbincangan kali ini bisa didengar sedikit juga nggak apa-apa ya. Gitu. Ngomong udah berapa menit sih ini? Tapi bukan didengar aja sih ya, semoga aja ini ada hikmahnya. Harus ada hikmahnya lah. Maksudnya di sini kan bisa diaplikasiin terutama buat mahasiswa yang sudah non semester. Iya betul. Jangan ikuti jejak kita ya. Ibu ini tolong dengerin Fadil Ibu. Ya tadi gue baru ketemu dosen soalnya ketua jurusan, gue ngobrol-ngobrol gitu kan. Minta konsultasi Pak gimana nih gitu. Saya mau ke muka melas gitu kan. Sebelum lu kesana gue duluan, gue juga iya, lagi aduh ya ampun.
pusing nih. Belum tidur gue. Ya bebelan karena udah janjian pengen perbaikan nilai, Bro. Sampai lu nggak janjian sama cewek? Waduh. Duh. Ya nilai terdekatku sekarang, sahabat terdekatku adalah SKS. Tapi gue juga sama sih jujur deh. Gue tuh apa ya, nggak ya nggak tahu, sekarang tuh udah jarang kayak chatting sama cewek minta ketemu tuh udah jarang. Nggak tahu kenapa. Tapi bisa jadi faktor juga ketika orang bisa deket sama cewek, bisa jadian tuh, itu jadi penyemangat dia. Makanya dia cepat lulus. Lulus dan gue nggak lulus terus kan nggak punya cewek. Oke. Bisa dipahami nggak tuh? Bisa. Ya karena emang yang kerasa gitu di. Thank you atas kritiknya, Bro. Gitu ya, kritik buat diri gue sendiri. Ya nanti di kolom komentar kalau ini buat kebutuhan YouTube ya kan, ataupun ya podcast yang lain gitu ya, ya komentar aja sih. Komentar aja nggak apa-apa. Ya, ada pesan-pesan terakhir? Sudah, tidak ada. Pesan-pesannya adalah pesan dirimu sendiri. Oke. By the way, Sidik ini adalah jurusan teater dik ya? Iya. Jurusan teater. Jurusan kehidupan. Jadi kalau buat teman-teman bisa di follow Instagramnya siapa dik? MC Dik _, ya. Nah itu ya. Kalau gue mah ada lah ya, tau lah ya. Facebook ada nggak Facebook? Facebook nggak aktif sih. Nggak aktif. Di media sosial aktifnya ya di Instagram aja gitu. Oke, bisa buat teman-teman nih kalau misalkan pengen belajar teater gitu kan, bisa di DM aja sih Diknya. Yoi, dan sukses juga buat lo Dil. Terus amin, berkembang, amin. Maju gitu. Jadilah titik yang kuat untuk menghubungkan titik-titik yang lain. Kayak gue kan salah satu titik yang kecil, terus tiba-tiba diajak kayak. Kalau gue ngeliat lu sekarang tuh lu udah kayak Luffy gitu. Luffy siapa? One Piece di One Piece. Yang lu jarang nonton One Piece ya? Itu tuh anak itu tuh. Ya itu. Salah satu si Umak. Emang karakter apa dia? Gue nggak tahu sih. Iya, dia sangat solidaritas gitu di sahabat-sahabat. Dia mengajak sahabatnya untuk hayu kita kejar namanya kehidupan gitu. Betul. Ngomong-ngomong makna kehidupan. Ngomong-ngomong sahabat, kayaknya itu gue banyak pengalaman tuh tentang teman-teman tuh. Iya. Nanti kita di next video lah ya, kalau misalkan lu nggak sibuk kan, karena ngatur jadwal sama lo tuh gue udah dari 2 bulan sebelumnya. Waduh. Itu kan. Apa ini? Nanti kita jadwalin lagi, kita ngebahas tentang persahabatan yang lagi viral tuh, tentang tikung menikung gitu kan. Kayaknya rame dibahas lah. Bisa lah ya di okay. Kan. Ya jalan yang kita tempuh tadi ya, ada tikungan. Bisa. Ini kan belum masalah percintaan nih kan, baru masalah sedikit lah sebagai opening gitu kan. Wow. Ini bakalan 2 abad purnama lainnya juga tidak akan selesai. Ya udahlah, pokoknya intinya gitu aja. Semoga podcast ini isi pembahasannya nyampe. Paling enggak kalian bisa mencerna sedikit, mengambil pengalaman dari kita gitu. Ambil yang baiknya, dan kalau misalkan yang menurut kalian dianggap buruk ya tidak usah lah gitu. Dijadiin sebagai perbandingan aja gitu. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Iya, bisa dibilang nonton kali ya. Karena ini nanti di antara di streaming atau ada visualnya atau di audionya doang, enggak tahu lah. Ya, aku percayakan saja itu padamu. Jadi thank you ya Dil. Gimana? Thank you. Ya sebelum lu juga ke apresiator lu, ya gue pengen aja bilang terima kasih buat lu. Terima kasih udah berjuang ya. Terus berjuang, Bro. Siap. Oke, selamat ketemu lagi di